Oke, bisa kita mulai? Halo. Nggih, Ibu, bisa, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Komplit ya hari ini. Komplit semua temannya hari ini ya. Nggih. Baik, kita ketemu lagi ya dengan Ibu yang sebelumnya di angkatan sebelumnya kita juga pernah bertemu. Jadi, tapi di kali ini di semester ganjil kita ketemu lagi, tapi berbeda mata kuliah. Oke, Oke untuk pertemuan kali ini, Ibu akan kembali berdiskusi dengan tingkat ini di semester ganjil, tetapi dengan mata kuliah KMB 1, keperawatan medikal bedah 1. Ya. Untuk keperawatan medikal bedah 1, tetapi di situ ada beberapa dosen ya nanti yang akan memberikan materi, tidak hanya Ibu, nanti Ibu hanya beberapa materi saja. Oke? Siap untuk menerima materi baru di semester ganjil ini? Nggih, Ibu, siap. Siap, siap. Siap, Bu. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya rencana pembelajaran untuk KMB 1 ini. Ya, nanti materi mana saja yang akan Ibu jelaskan, Ibu paparkan sebentar. Oke. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nggih, Bu. Sebelum kita memulai nanti ada beberapa materi yang akan Ibu berikan. Sekarang Ibu akan sedikit memaparkan terkait dengan rencana pembelajaran semester kita, terutama keperawatan medikal bedah 1. Oke, kita mulai ya. Oke, Bu, silahkan dimulai. Di semester ganjil ini, terutama di keperawatan medikal bedah 1 ini, kita akan membahas terkait dengan sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar, keluar ya ininya. Share screen-nya. Sebentar ya. Tidak ada, Bu, kabur dia. Oke, sebentar ya, ada kendala teknis. Oke, sudah? Masih loading, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah bisa, Bu. Bisa. Oke, sebentar ya. Ya, kita lanjutkan. Untuk KMB 1 atau keperawatan medikal bedah 1 itu adalah mata kuliah yang menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah yang nanti
akan membahas terkait peran perawat medikal bedah mengenai program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyakit patologis. Itu definisi singkat dari mata kuliah kita, yaitu KMB 1. Di mana nanti dosen pengampunya ada beberapa, ya, salah satunya adalah Ibu sendiri, yang nanti akan dikodekan dengan KP, ya, namanya Ibu situ. Oke, selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan kelima. Pertemuan kelima, di situ akan membahas terkait dengan konsep asuhan keperawatan gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem kardiovaskuler. Jadi pada pertemuan kelima kita ketemu untuk membahas tentang sistem kardiovaskuler, yang dimulai dengan kita mereview kembali anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler dan dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan asuhan keperawatan pada gangguan sistem kardiovaskuler. Di mana nanti bentuk kuliahnya kita ada beberapa metode, antara lain ceramah. Ibu akan memberikan atau memaparkan beberapa materi yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Kemudian kita ada diskusi, discovery learning, collaborative learning, dan beberapa kasus yang akan kita bahas. Selain proses pembelajaran, kita juga nanti ada proses perkuliahan terstruktur dan mandiri, di mana beberapa untuk masing-masing tersebut poin-poin tersebut akan diberikan penugasan kepada mahasiswa yang akan langsung dikerjakan pada saat itu juga dan akan direspon pada saat itu juga. Oke. Begitu juga dengan pertemuan ke-6. Nanti pertemuan ke-6 kita juga akan ketemu untuk membahas terkait dengan konsep asuhan keperawatan gangguan kebutuhan oksigen patologis sistem pernafasan. Ya, sama juga dengan pertemuan sebelumnya, kita akan mereview kembali sistem anatomi fisiologi sistem pernafasan dan dilanjutkan dengan asuhan keperawatan pada sistem pernafasan. Oke, prosesnya sama. Ada proses pembelajaran dengan bentuk metode ceramah, diskusi, discovery learning, collaborative learning, dan membahas kasus. Di mana selanjutnya akan diberikan penugasan untuk kelompok pada pertemuan terstruktur dan mandirinya. Tidak hanya itu, nanti tidak hanya pertemuan materi, kita juga ketemu di pembelajaran praktek. Ya, di mana untuk pertemuan pertama itu langsung ketemu sama Ibu untuk prakteknya, di mana kita akan membahas SOP atau prosedur terkait dengan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler yang dilanjutkan dengan bagaimana prosedur pemeriksaan diagnostik pada pasien sistem kardiovaskuler. Ya, metodenya nanti kita praktek langsung di laboratorium dan mendemonstrasikan langsung bagaimana teknik atau praktek dari pemeriksaan fisik dan prosedur pemeriksaan diagnostik tersebut. Sama juga untuk di pertemuan keempat dan 5 itu kita juga akan membahas sistem pernafasan, mulai dari prosedur keperawatan terkait dengan pemeriksaan fisik dan dilanjutkan dengan prosedur tindakan untuk pemenuhan kebutuhan oksigen pada gangguan pernafasan. Oke. Untuk pertemuan sampai di situ dan terkait dengan penilaian. Sistem penilaian Ibu nanti ada terstruktur ya. Ada rubriknya sendiri, nanti bisa dilihat dan itu memiliki poin-poin atau bobot-bobot tertentu. Jadi tolong mengikuti proses dengan baik
melakukan respon terkait dengan pembelajaran ini secara terstruktur dan maksimal untuk pembelajaran ini. Sampai di sini untuk pertemuan Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan terkait dengan rencana pembelajaran kita ke depannya? Tidak ada, Ibu. Halo, Kami, Bu. lanjut ya. Cukup? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan langsung sedikit memaparkan terkait atau kita mereview kembali terkait dengan sistem kardiovaskuler, terutama anatomi fisiologi, yang sebelumnya sudah diberikan terlebih dahulu di ilmu biomedik dasar ya, ilmu biomedik dasar. Jadi karena sekarang kita akan membahas terkait dengan keperawatan medikal bedanya, alangkah baiknya kita akan mereview kembali agar mengingat kembali biar nyambung nanti ketika kita membahas gangguan terkait dengan sistem kardiovaskuler. Apakah sudah siap? Siap, Ibu. Siap. Oke, Ibu izin share screen ya. Sudah kelihatan? Iya, Bu. Tampak ya? Gelap. Sabar, sabar. Putus-putus, Bu. Oke, sebentar proses. Kurang kuota kayaknya ini. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Aman ya? Sudah, Bu. Oke, kita bisa mulai terkait dengan anatomi fisiologi. Itu. Oke, sebelum kita mulai, ketua tingkat ada? Ketua tingkatnya ada? Ada Bu, ada Bu. Oke, ketua tingkat silakan dipimpin doa sebelum kita memulai untuk membahas sistem kardiovaskuler. Silakan ketua tingkat. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala, semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan lancar dan bisa diterima dengan baik. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua Tingkat. Semoga Sama-sama, Ibu. berkah ilmu yang kita terima hari ini. Oke, kita mulai. Nah, silakan diperhatikan. Apa yang terbersit di benak kalian ketika melihat tampilan ini? Jantung ayam. Jantung ayam. Oke, apa lagi? Boleh yang lain silakan. Ada yang bilang jantung ayam, ada yang bilang apa lagi? Jantung, Bu. Jantung, Bu, jantung. Oke, ngelihat jantung ini apa yang terbersit dari si jantung ini? Yang pertama kali kalian ingat dari si jantung adalah Deg-degan, Bu. deg-degan. Oke, apa lagi? Jangan berbincang. Ngeri, Bu, ngeri. Ngeri. Tumben melihat yang real seperti ini ya. Ada lagi? Iya, Bu. Yang lain? Oke. Ini tampak real dari jantung kita ya. Untung aja tadi nggak ada yang jawab, ini jantung hatiku hanya padamu tadi ya. Antara ya, Bu, jatuh itu hanya pada itu. Oke. Ya, kita lanjut. Jantungku padamu. Oke, kita lanjut. Ini tampilan jantung. Sekarang kita mulai diskusi terkait dengan jantung itu sendiri. Oke, sistem kardiovaskuler. Di mana sistem kardiovaskuler itu sendiri terdiri dari ada cairan yang berupa darah, selanjutnya ada pompanya, itu jantung sendiri, kemudian ada salurannya, itu berupa pembuluh darah, dan ada kapiler di situ. Kapiler ini yang nantinya akan mensuplai nutrisi untuk si jantung itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ini masih ingat anatomi jantung manusia? Posisi-posisi, nama-namanya, ya. Sini ada aorta yang paling besar, ada pembuluh kava superior, ada pembuluh darah kava, vena cava inferior, ada ini kalau di kita sekarang atrium. Atrium yang kanan. namanya atrium Dextra. Ini katup, ada katupnya 3, namanya apa? Katup tricuspidalis. Oh, jadi ingat. Oke, di sini selanjutnya ada ventricle, ada atrium, ada ventricle juga di sebelah kiri. Selanjutnya ada yang di sini ada katup, tapi katupnya cuma 2, namanya Mitral, Bu. Katup mitral atau tricuspidalis. dengan Tricuspidalis, Bu. Oke, mantap. Yang lain boleh tanya nggak, Bapak? Jangan satu orang saja. Oke, lanjut masih diingat ya, kita lanjut. Kemudian ada cairan. Cairan itu ya yang dimaksud adalah darah, di mana 45% itu berupa sel darah. Dari 45% ini, 55%-nya berupa plasma, di mana dari 55% ini terdiri dari kurang dari 90% adalah terdiri dari air. Jadi lebih banyak air di dalam tubuh kita. Jadi kalau kehausan, cepat responnya. Kurangan nutrisi atau lemes. Ya. Selanjutnya ada di dalam darah tersebut ada protein, lemak, hormon, nutrien, elektrolit, dan masih banyak komponen-komponen. Untuk volume darah itu terdiri dari sekitar 4 sampai 6 liter atau sekitar 8% dari berat badan. Jadi kalau mau menghitung kebutuhan, menghitung jumlah darah kita,
bisa dihitung dari 8% dari berat badan masing-masing. Berat badan. Boleh dihitung sendiri. Yang rata-ratanya tergantung besar berat badan seseorang ya, tapi normalnya adalah antara 4 sampai 6 liter. Lanjutkan, kembali jantung. Untuk jantung itu fungsi utamanya adalah sebagai single pompa yang memompakan darah ke seluruh tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel demi kelangsungan hidup. Jadi fungsi utamanya adalah memompakan darah ke seluruh tubuh untuk kelangsungan hidup. Kita lihat kedudukan jantung sekarang. Untuk bagian anterior itu dibatasi atau dilindungi oleh tulang sternum, tulang iga atau costa. Untuk bagian posterior ada tulang iga, vertebra thoracalis, bagian inferior ada diafragma, dan bagian superior yaitu pangkal organ yang datang dari leher. Oke, sini boleh kita lihat. Bagian depan itu terlindungi oleh ini apa nih? Sternum, Bu. Tulang sternum. Sternum, Bu. Oke, sternum dan costa. Ya. Bagian belakang dilindungi oleh Bagian tulang thoracalis. vertebra thoracalis. Vertebra thoracalis. Bagian bawahnya dilindungi oleh diafragma. Diafragma. Bagian sini, ya. Bagian sini. Kemudian bagian atas itu adalah pangkal organ dari leher. Selanjutnya, untuk lapisan jantung itu ada 3 lapis, di mana terdiri dari perikardium, itu lapisan paling luar, yang tipis. Selanjutnya diikuti epikardium ya, ini perlindung luar dari jantung. Ini lapisan utamanya epikardium. Selanjutnya lapisan kedua yaitu miokardium. Miokardium ini kalau dilihat yang paling tebal ya. Yang paling tebal kenapa? Karena fungsinya fungsi utamanya adalah yang memberikan denyutan, apa yang memberikan gencatan, apa yang memberikan pompaan. Nah, fungsi pompa pada jantung itu adalah si miokardium ini. Itu kenapa dia paling tebal di sini. Selanjutnya adalah lapisan endokardium ini lapisannya tampak licin karena berbatasan langsung dengan atau bersentuhan langsung dengan darah. Kita lanjutkan. Oke, kembali ke model jantung lagi nih, kita lihat jantung lagi. Kita diskusi lagi nih terkait dengan sirkulasi. Di sini kita lihat ada banyak tanda panah keluar masuk. Yuk kita bahas lagi, yuk kita cerita lagi terkait dengan proses sirkulasi di dalam tubuh. Awalnya jantung ini sumber darahnya masuk dari vena cava superior dan vena cava inferior, di mana darah yang masuk ke jantung adalah darah hasil metabolisme dari seluruh tubuh. Ya. Jadi dia masuk ke sini nih, ke vena cava superior dan inferior menuju ke ruang atrium dextra. Sini ya, masuknya ke sini dulu. Kumpulnya di sini dulu. Setelah kumpul di sini, maka semakin banyak darah yang masuk ke atrium dextra, maka tekanan di ruang atrium dextra ini akan semakin meningkat. Oke, semakin meningkat, maka tekanan tersebut akan mendorong si kato tricuspidalis untuk membuka. Setelah membuka, maka darah dari atrium dextra akan masuk ke ventricle dextra. Begitu juga di sini, ketika darah dari ventricle dextra ini penuh, maka tekanannya pun akan meningkat, sehingga akan membuka katup pulmonari. Ini katup pulmonari. Sehingga darah dari ventricle dextra akan masuk ke arteri pulmonari menuju ke paru-paru. Di mana nanti di paru-paru akan terjadi pertukaran gas. Ya.
di mana karbon dioksida akan dikeluarkan melalui proses pernafasan, dan yang tersisa adalah darah yang kaya dengan oksigen. Kemudian, darah yang kaya oksigen itu akan kembali ke jantung. Lewat mana? Lewat sini dia, lewat vena pulmonari. Vena pulmonari ini ada 4, ya, ada sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Jadi ada 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Oke, dia akan masuk sini. Kemana menuju darah tersebut? Menuju ke atrium sinistra. Kembali lagi, ketika darah tersebut penuh atau mengisi atrium sinistra, maka tekanan di ruang ini pun akan meningkat. Sehingga membuka katup bikuspidalis atau katup mitral. Kemudian darah dari atrium sinistra akan masuk ke ventricle sinistra. Setelah itu, di sini pun akan mengalami peningkatan tekanan sehingga katup aortik ini akan membuka. Ketika katup aortik ini membuka, maka darah dari ventricle sinistra ini akan dibawa ke aorta menuju ke seluruh tubuh. Begitulah sistem sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita, dan itu akan terus terulang, ya, secara sistemik. Oke, sampai di sini kita lanjutkan dulu. Ini dia. Pada siklus jantung itu ada 2 fase di mana terjadi fase diastol dan sistol. Secara singkatnya, secara simpelnya, sebelumnya sudah dijelaskan, kalau diastol itu adalah proses relaksasi dari jantung. Jadi jantungnya sedang menerima darah pada saat itu. Sedangkan pada proses sistol adalah proses bekerjanya jantung. Ya, di mana proses tersebut merupakan proses pemompaan pada jantung. Oke, itu simpelnya. Selanjutnya untuk pembuluh darah. Pembuluh darah di sini yang berhubungan dengan jantungnya itu ada vena cava superior, ada arteri pulmonari, ada vena pulmonari, ada aorta, serta arteri koroner. Di mana arteri dan vena yang tadi sudah kita jelaskan di proses sirkulasi, ya. Sekarang kita masuk ke arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri yang bertanggung jawab dengan jantung sendiri. Karena darah yang bersih yang kaya akan oksigen dan elektrolit sangat penting sekali agar jantung bisa bekerja fungsinya. Jadi arteri koroner ini adalah arteri yang memperdarahi otot-otot jantung, sehingga si jantung ini tetap bekerja sebagaimana fungsinya, ya, biar nggak ada masalah dari pompaan jantungnya, biar si jantung ini bekerja dengan maksimal, dan tidak terjadi kematian jaringan pada daerah jantung. Itu fungsi arteri koroner. Oke. Sampai di sini kita kembali ke sirkulasi yuk. Boleh satu orang membantu Ibu review kembali tadi yang Ibu jelaskan terkait dengan sirkulasi. Ya, satu orang yuk, boleh. Halo, boleh siapa ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Irwin ya? warahmatullahi. Oke, silakan Pak Irwin. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari darah masuk. Oke, secara simpel saja untuk sirkulasi Pak Irwin. Oh iya. Darah hasil oksidasi masuk dari vena cava superior dan inferior ke atrium kanan. Dari atrium kanan memiliki tekanan yang besar sehingga katup trikuspidalis terbuka dan darah mengalir ke ventrikel kanan. Begitu juga di ventrikel kanan terjadi tekanan yang besar sehingga katup pulmonalis terbuka dan darah dibawa ke paru-paru.
di paru-paru terjadi proses di mana darah yang kaya akan CO2 dikeluarkan melalui pernapasan, dan yang kaya akan oksigen kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis, 4 vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis ini, darahnya mengalir ke atrium kiri atau atrium sinistra. Terjadi tekanan yang besar sehingga bikus spidalis terbuka dan kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri begitu juga. Terjadi tekanan yang besar sehingga katup aortik terbuka dan darah dikeluarkan melalui aorta ke seluruh tubuh. Oke. Mungkin saya rasa demikian, Bu. Terima kasih. Oke, mantap Pak Irwin. Oke, Ibu mau lihat ya partisipan. Oke, dari pemaparan sebentar. Mana dia? Maaf ya. Sebentar ya. Oke, dari yang tadi ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Apa sudah cukup jelas kita mereview sistem anatomi ini? Ada pertanyaan tidak? Cukup? Alhamdulillah sejauh ini belum ada, Bu. Baik, untuk review anatomi fisiologi ini kita cukupkan. Kita cukupkan ya untuk review anatomi fisiologi ini. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana asuhan keperawatan pada gangguan-gangguan sistem kardiovaskuler. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk materi ini. Baik, terima Ibu stop share screen ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan seperti tadi terkait dengan asuhan keperawatan pada sistem kardiovaskuler. Ya, untuk materi ini Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.